Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azali wa alhamdulillah. Pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya di sore ini kita dimudahkan Allah Subhanahu untuk bisa berada di Mushola Al-Ghafar ini, alhamdulillah, dengan mengisi waktu yang dimana Allah berikan kepada kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Maka hendaklah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dengan manfaatkan waktu ini kita berharap kita memiliki bekal, memiliki amalan yang merupakan bekal kita di akhirat kelak, merupakan amalan yang kita harapkan diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amalan kita baik dari awal bulan Ramadan ataupun sampai sekarang dan yang nanti selalu mendapatkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Pada kesempatan sore ini kita akan bacakan yaitu hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang sudah kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lama sebelumnya. Kita lanjut masuk kepada hadis yang ke-6. Alafu minkum ini tadi waktunya terlambat. Hadis yang ke-6 temanya tentang al-halal wal haram, tentang halal dan haram. Hadis yang ke-6, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menukil hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, an Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu bayyinun, telah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram juga telah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang mushtabihat, perkara-perkara yang samar, yang tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mayoritas manusia, kebanyakan manusia tidak mengetahui yang mustabihat ini. Faman ittaqa syubuhati, maka siapa saja yang mereka itu takut dengan hal yang syubhat, takut terhadap perkara yang masih samar, yang belum jelas ini, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia telah menyelamatkan yaitu agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, sebaliknya barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, perkara yang samar ini, waqa'a fil harami, dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, beliau memberikan perumpamaan. Karra'i sebagaimana penggembala, yar'a haulal khima, yang menggembala di sekitar al-hima, daerah larangan.
Seorang pengembala dia seharusnya mengembala tidak boleh mendekati daerah larangan, tapi ini mengembalakan di daerah mendekati daerah larangan. Yushiku antar afi ayar ta'afi, maka hampir saja dia akan masuk ke dalamnya, atau bisa jadi dia akan lama-kelamaan masuk ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap malik, setiap raja itu memiliki hima, memiliki daerah larangan. Ala wa inna himallahi maharimu, ketahuilah bahwasanya di daerah larangannya Allah Subhanahu wa taala adalah maharimuhu, yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad tubuh kita ini ada mudghah, segumpal daging. Wa idza salahat salahal jasadu kullu, kalau baik daging itu maka baik seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau baik daging itu maka akan baik pula seluruh tubuh ini. Ala wahil qalb, ketahuilah daging itu adalah al-qalb, yaitu jantung atau hati. Ada sini ya ikhwah azani wa azkullah, menjelaskan ada dua masalah penting. Yang pertama mengenai masalah halal, haram dan syubhat. Yang kedua masalah hati. Yang pertama yaitu mengenai masalah halal dan haram. Dari lafaz hadis jelas disebutkan kalau halal itu bayyin, halal itu telah jelas. Jelas bagaimana? Jelas sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini yang halal. Juga berikutnya al-haram, yang haram juga telah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jelas ini halal, ini haram. Akan tetapi meskipun demikian ada yang diantara keduanya, dinamakan perkara syubhat, perkara yang tidak jelas, perkara yang samar. Yang perlu dicatat di sini oleh ikhwah azani wa azkullah, ketika kita ingin mengetahui sesuatu, apakah itu halal ataukah itu haram, apakah itu syubhat, itu bukan ala diri kita sendiri. Karena halal dan haram itu adalah syariatnya Allah dan Rasulnya. Yang menentukan ini halal, ini haram adalah Allah dan Rasulnya. Sebaliknya pula, yang menentukan kalau ini bukan halal, bukan haram adalah syubhat, maka ini karena memang tidak jelaskan secara, yaitu bayyin, secara jelas di dalam hal-hal yang halal. Juga tidak dijelaskan ini adalah haramnya. Nah, sebenarnya kalau dari sisi kedudukan sampai di sini, seakan-akan yang di tengah-tengah yaitu yang syubhat ini bisa jadi halal, bisa jadi haram, kan demikian. Karena tidak jelas. Namun perhatikan dari lanjutan hadis. Rasul menyebutkan bahwasanya setelah menjelaskan tentang syubhat, beliau tambahkan dengan kalimat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahui hunna kembali kepada asyubhat, tidaklah mengetahui perkara-perkara syubhat katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia. Artinya apa? Mayoritas manusia tidak paham tentang masalah syubhat ini bagaimana. Nah, pemahaman sebaliknya berarti ada sedikit manusia yang mengetahui. Ada sedikit manusia yang mengetahui. Maka kalau sudah perkara ini adalah perkara yang syubhat, tidak ngerti ini halal, tidak ngerti ini haram, yang tahu hanya sedikit. Bukan berarti tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya sedikit. Mayoritas tidak mengetahuinya. Nah, maka ini yang kita katakan di awal, jangan menghukumi sesuatu yang itu kita tidak tahu, kita mengatakan ini adalah halal, ini adalah haram. Kalau kita memang belum jelas, terus bagaimana caranya? Caranya Allah telah berikan jawabannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah oleh kalian kepada ahlul dzikr, kepada orang yang memiliki ilmu, ahlul ilm. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya.
Maka ini sebagai jawaban, mayoritas di antara manusia tidak mengetahui, termasuk kita mungkin tidak banyak tahu. Maka yang itu adalah ahlul ilm. Kalau kita tidak tahu, tanyakan, jangan menghukumi sendiri. Pertama itu. Jadi yang namanya perkara syubhat ini memang nanti penekanannya di masalah syubhat ini supaya tidak salah paham. Kita lihat rangkaian hadisnya. Pertama, Rasul mengatakan perkara syubhat itu tidak banyak orang yang tahu, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Karena sedikit yang tahu, banyak yang tidak tahu, maka tadi pertama, kalau pengen tahu, tanya kepada ahlinya. Kalau tidak nemu ahlinya, nggak ngerti siapa yang ahlinya, apa yang kita lakukan dengan para syubhat ini? Maka Rasul berikan solusinya, berikan jalan keluarnya, yaitu famanittaqas syubhat. Maka barang siapa yang dia itu membersihkan diri, dia takut terhadap perkara syubhat, maksudnya dia membersihkan diri, dia takut, itu berarti dia tidak mau melakukan perkara syubhat itu. Dia menjauhkan diri dari perkara syubhat. Kalau seorang memilih jalan ini, apa yang Rasul katakan? Faqad istabra alidini wa irdi. Dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Agama terselamatkan karena apa? Karena dia tidak menghukumi suatu hukum dengan pikirannya sendiri. Kehormatannya bisa jadi perkara syubhat itu nanti ternyata perkara yang haram, sehingga merendahkan dirinya karena memakan perkara yang, atau memakan hal-hal yang haram, misalkan demikian. Maka siapa yang menjauhkan diri dari perkara syubhat telah menyelamatkan dirinya, agamanya dan kehormatannya. Dan dipertegas di dalam lanjutan hadis berikutnya, waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang dia itu menjerumuskan diri ke dalam perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, maka dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Rangkaian dari urutan hadis ini para jemaah menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah langsung mengatakan yang syubhat itu haram. Karena bisa jadi di yang syubhat ini mayoritas manusia tidak mengetahuinya, ternyata sedikit manusia mengetahui ternyata itu adalah halal. Sangat mungkin ini terjadi. Sehingga butuh namanya fatwa tadi dari ahlul ilm. Nah, untuk mengetahui keberadaan atau penjelasan mengenai hadis ini halal, ini haram, dan yang syubhat itu bagaimana, maka benar Rasul menjelaskan, memberikan misal, memberikan perumpamaan. Perumpamaannya apa? Karra'i yar'a haulal hima. Rasul memberikan perumpamaan seperti seorang penggembala yang dia mengembalakan di sekeliling daerah larangan. Dia misalkan biasa mengembalakan di, katakanlah, tanah lapang yang boleh mengembalakan di situ. Ya, suatu saat karena mungkin agak kering di situ atau sudah mulai habis, dia mengembalakan di tempat lain. Sudah hampir habis pula ke tempat lain. Suatu saat ada daerah, bahasanya itu dipagari begitu. Ya, itu adalah milik seseorang yang dimana ada tulisannya, apa kira-kira tulisannya? Tulisannya kambing nggak boleh masuk, masa gitu. Ya kambingnya nggak ngerti kalau begitu. Ya, dilarang menggembalakan di sini karena kambingnya nggak ngerti. Jangan salahkan kambingnya. Ya, yang menggembala ini yang harus paham. Gitu. Yang menggembala harus paham. Kalau seseorang dia menggembalakan mendekati itu, namanya kambing sebagai binatang ternak tidak paham. Ya, bahasa sekarang rumput di sebelah lebih hijau begitu. Ya, kambing pun juga mau kalau misalkan ada rumput yang lebih enak, dia pun bisa, dia akan masuk. Kalau kambing masuk ke daerah larangan, ya jangan salahkan kambingnya, kambing tidak ngerti. Yang salah siapa? Penggembalanya. Penggembalanya karena mengarahkan atau menempatkan gembalaannya di situ begitu. Ya. Yushiku ayar ta'afi, maka dia yushiku, hampir-hampir dia masuk, bahkan bisa jadi dia masuk ke dalam daerah larangan tersebut. Dan ini tentunya haram, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ini yang pertama Rasul gambarkan
yaitu mengenai seorang penggembala kambing. Menunjukkan bahwasanya permisalan ini agar dipahami oleh banyak orang. Kemudian setelah memahami permisalan ini, Rasul bersabda, wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya setiap malik, setiap raja itu punya tanah larangan, punya daerah larangan. Ya, kerajaan, misalkan daerah istana, tidak boleh masuk kecuali begini. Artinya ada aturannya, banyak aturannya. Ada lokasi khusus, misalkan ini hanya khusus keluarga raja saja. Siapapun tidak boleh masuk situ. Ya, kecuali hanya keluarga raja. Aturannya begitu. Siapa yang masuk berarti dia melanggar aturan, berarti melakukan perbuatan yang tidak benar dan dia berhak untuk dihukum. Maka adalah daerah larangan adalah hal yang haram itu. Maka kemudian baru diarahkan oleh Rasulullah SAW, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwasanya daerah larangannya Allah itu yang diharamkannya. Nah, dari sini kita akan mengetahui bagaimanakah runtutan hadis ini dengan jelas. Di awal disebutkan mengenai halal dan haram telah jelas, dan itu ada aturan-aturannya. Jangan sampai kita itu nerobos ke dalam perkara-perkara yang halal. Mungkin yang menjadi pertanyaan ya ikhwah azani Allah, perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram itu banyak mana? Yang halal dan yang haram itu banyak mana? Alhamdulillah, Allah memudahkan kita, itu banyak perkara yang halal. Perkara yang halal. Oleh karena itu para ahli usul mereka mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal dari sesuatu itu hukumnya adalah ibahah, mubah, boleh, halal. Ini terkait dengan perkara makanan, misalkan asal dari satu makanan itu boleh. Ya. Karena apa? Ya karena memang kalau kita lihat di dalam keseharian ini, kita itu banyak kemudahan dari Allah Taala untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan, untuk memakan sesuatu yang dibolehkan daripada yang diharamkan. Sehingga kalau kita misalkan memahami di sini yang halal jelas, yang haram jelas, maka kita akan tidak bingung memikirkan atau mempermasalahkan yang haram. Kenapa ini kok haram? Kenapa kok ini haram? Kenapa babi haram? Ya, daging babi haram, kenapa darah kok haram? Tidak ada pikiran kita mempermasalahkan itu, karena yang halal masih banyak. Yang halal masih banyak. Nah, di sini kita akan bisa memahami ketika nanti ada perkara yang syubhat, yang tidak jelas, maka kita akan mengikuti hadis ini. Yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Yang syubhat pun juga sedikit. Ya, juga sedikit. Maka kita mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang halal. Baik halal itu dari sisi makanan, halal dari sisi pekerjaan, ya, halal dari sisi ibadah. Maka semua hal ini tidak hanya berkaitan dengan makanan saja, tapi bisa berupa ibadah. Ada ibadah haram? Ya ada. Seperti puasa, ada yang puasa yang haram juga. Contohnya apa? Puasa di hari raya, tidak boleh kan begitu. Ya, puasa ibadah, tapi ada yang halal, ada yang haram. Ya. Kemudian masalah makanan sudah. Biasanya orang kalau bicara masalah halal haram, pikirannya ke makanan dan minuman misalnya itu. Tapi terhadap ibadah juga ada yang begitu. Ya, dalam masalah katakanlah muamalah juga ada muamalah yang halal dan haram. Nah, ini yang dimaksud di dalam hadis ini. Kalau ada perkara yang syubhat harus hati-hati. Nah, untuk perkara syubhat ya ikhwah azani wa azakullah, ini ada 3 kemungkinan. Ya, syubhat itu bisa jadi 3 kemungkinan. Disebutkan oleh Ibnu Mundhir, ya, beliau mengatakan atau membagi tentang masalah perkara syubhat ini. Yang pertama, beliau katakan bahwasanya perkara syubhat ini terjadinya sesuatu yang haram. Asalnya itu sesuatu haram, sesuatu yang tidak boleh, haram. Ya, asalnya itu adalah haram,
kemudian timbul keraguan karena bercampur dengan yang halal. Asalnya apa? Haram. Kemudian kecampuran yang halal. Kecampuran yang halal. Bagaimanakah dengan hal demikian ini? Ini contohnya, ya. Misalkan ada 2 ekor kambing. Kambing yang pertama itu disembelih bukan atas nama Allah, bahkan untuk sesajen. Ada orang, dia itu katakanlah memiliki hajat, tapi dia itu memberikan sesajen. Jelas-jelas diketahui yang disembelih pertama kali itu adalah kambing yang untuk apa? Untuk yang bau rekso, ya bahasanya Jawa, yang bau rekso di tempat itu, ya. Tapi setelah kambing disembelih kemudian dimasak, ketika untuk diberikan kepada orang yang datang nggak cukup, akhirnya nyembelih yang lain, yang tidak karena berhala ini, karena nggak cukup disembelih lah begitu, ya, untuk melayani orang-orang yang makan di situ karena tidak cukup. Nah, kalau asalnya itu haram, kemudian kecampuran yang halal semacam ini dikembalikan kepada asalnya, yaitu haram. Karena menyembelih atas nama selain Allah adalah haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Apalagi untuk berhala, untuk simbol rekso dan yang lain. Ini syubhat yang pertama. Kemudian syubhat yang kedua, sebaliknya. Pada asalnya sesuatu ini adalah sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal, jelas-jelas halalnya, kemudian tercampur dengan yang haram. Maka bagaimanakah ini kedudukannya? Maka ketika yang haram ini dia juga tidak lebih dominan dibandingkan dengan yang pertama yang halal, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu halal. Yaitu apa? Halal. Ini contohnya bukan dalam masalah makan dan minum, dalam masalah ibadah. Contohnya begini, misalkan kita di waktu maghrib, ya, di waktu maghrib kita sudah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita berbuka. Setelah berbuka makan minum, ya, mau isya kita ada keraguan, sudah batal apa belum. Kalau kita sholat dalam kondisi sudah batal, berarti sholatnya tidak sah, artinya kan haram, kan begitu. Tapi kita itu asalnya tadi maghrib sudah sholat, ya sudah selesai, kemudian makan, berbuka, kemudian minum, mau isya ini ada keraguan, wudu saya tadi itu batal ataukah belum. Maka ini dikembalikan kepada asalnya. Asalnya apa? Asalnya maghrib tadi masih suci, ya, punya wudu. Maka yang isya ini masih syak, masih ragu-ragu, sudah wudu ataukah belum ketika mau isyaan itu. Maka kita kembalikan kepada asalnya, yaitu kita sudah punya wudu dan masih suci. Jadi ini kembali kepada yang halal. Jadi ketika asalnya halal maka seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu sesuatu yang memang diragukan halal dan haramnya. Ini yang di dalam hadis itu. Kedua-duanya itu enggak jelas mana yang mengawali halal dulu apa haram dulu. Ya, informasi yang masuk enggak jelas. Ini halal dulu apa haram dulu. Terus kebanyakan yang mana itu enggak jelas. Makanya kalau enggak jelas kita kembalikan kepada hadis tadi. Famanittaqa syubhat, siapa yang takut, siapa membersihkan dari syubhat, faqad istabra al-dini wa irdi. Dia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Berarti dia harus berusaha untuk takut. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau dia terjerumus di dalam syubhat, terjerumus dalam yang haram. Jadi sebenarnya untuk masalah syubhat ini para jamaah, itu untuk menghukuminya, ya, memang satu bukan ranah kita, bukan kemampuan kita, karena kita bukan sebagai seorang alim.
Maka caranya tadi yang pertama tanya kepada ahlul ilm, ini hukumnya apa. Kemudian yang kedua kita tinggalkan ketika belum bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Itu adalah lebih menyelamatkan pada diri kita. Itulah untuk perkara yang yang halal dan yang haram. Maka pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di dalam pembahasan sampai di sini, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di dalam syarahnya Syarah Arba'in Nawawiyah terkait dengan masalah bab ini, beliau mengatakan bahwasanya anna syariatal islamiyata, sesungguhnya syariat Islam itu halaluha bayyinun wa haramuha bayyinun, halalnya itu telah jelas dan haramnya juga telah jelas. Wal mustabihu minha, adapun hal yang ketiga yaitu yang mustabihat, yang samar darinya itu ya'lamuhu ba'dun nas, beliau mengatakan diketahui oleh sebagian manusia. Ya, kalau dalam hadis katakan katsirun minan nas, mayoritas tidak tahu, maka yang tahu hanya sedikit. Yang tahu hanya sedikit. Ini faedah yang pertama, bahwasanya halal jelas, haram jelas, yang syubhat yang tahu hanya sedikit, bukan mayoritas. Yang kedua, beliau mengatakan annahu yambaghi lil insani idza istabaha alaihi al-amr, selayaknya bagi manusia jika masih samar atasnya satu perkara, ahalalun huwa am haramun, apakah dia halal ataukah dia haram, ayyatajannabahu, hendaklah dia itu menjauhi perkara yang belum jelas tadi itu, hatta yatabayyana lahu annahu halal, sampai jelas baginya itu adalah halal. Jadi kalau belum jelas, yang dicari kejelasannya bukan haramnya. Apanya kejelasannya? Halalnya. Karena kalau belum jelas tinggalkan, begitu loh. Jadi ketika ada sesuatu yang samar, pertanyaan yang seharusnya muncul, ini halal apa tidak? Ya. Bukan pertanyaannya ini haram apa tidak. Kalau pertanyaan itu halal apa tidak, artinya diarahkan ke halal, ya ini berarti butuh ilmu, butuh orang yang mengetahui halal atau tidak. Tapi kalau misalkan pertanyaan loh ini kan belum tentu haram, belum tentu haram. Namanya belum tentu haram juga belum tentu halal kan, demikian. Ya sudah, karena memang ini sesuatu yang samar, kita tidak jelas halalnya, ya sudah diarahkan ke hati-hatian, ke arah hati-hati, yaitu kita menghindarinya karena kita ingin menyelamatkan agama dan kehormatan kita. Kemudian yang ketiga beliau katakan, anal insana idza waqa'a fil umuril mustabihati hana 'alaihi yaqa' fil umuri al-wadihah. Manusia jika dia terjerumus perkara yang syubhat, perkara yang samar, maka dia akan memudah-mudahkan atau dia itu akan terhinakan atasnya terjerumus dalam perkara yang lebih jelas. Maksudnya lebih jelas tidak bolehnya. Kalau syubhat itu diremehkan, maka dia nanti akan lama-kelamaan meremehkan yang haram juga. Oh, hanya sedikit aja misalkan ingin meremehkan, padahal jelas haramnya. Nah, maka ini harus hati-hati. Ayo ikhwani wa itu diantara faedah yang beliau sampaikan yang terkait dengan halal dan haram. Kemudian faedah yang lain beliau sampaikan di dalam menyampaikan suatu penjelasan, jawazu darbil mithal min ajli ayatabayyana al-amru al-ma'nawi, bahwasanya dibolehkan membuat permisalan untuk menjelaskan sesuatu supaya yang kita ajak bicara itu paham. Kita boleh membuat permisalan, supaya yang kita ajak bicara itu ngerti maksud kita. Nah, permisalannya yang penting memang sesuai dengan yang kita maksud atau materi yang kita maksud, bukan misal yang tidak ada hubungannya, ya jangan. Maka itu dibolehkan supaya maknanya lebih jelas. Sebagaimana dalam hadis tadi, Rasul mengumpamakan seorang penggembala, ya,
yang dia menggembalakan binatang ternaknya mendekati daerah larangan. Kalau itu dibiarkan akan bisa masuk dan itu akan berdosa karena itu adalah haram. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Kemudian itu bagian yang pertama yang terkait dengan masalah halal dan haram. Yang lebih ditekankan memang pembahasannya masalah syubhat, perkara masalah-masalah yang tidak jelas. Banyak penjelasan hal ini, mungkin sedikit kita tambahkan terkait dengan masalah syubhat, yaitu sebuah hadis Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang dimana Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu kalau Rasulullah SAW bersabda, "Faman taraka ma syubbiha alaihi minal itsmi kana limastabana atsra." Yang artinya apa? Faman taraka, barang siapa meninggalkan ma syubbiha alaihi, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak jelas baginya, meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa apa saja yang tidak jelas baginya. Kana limastabana atsra. Maka kalau ada dosa yang dia itu memang ini dosa apa tidak ya, dia itu masih ragu-ragu, tapi ada pikiran itu jangan-jangan dosa, maka ini ditinggalkan. Kalau pertanyaan ini dosa dan tidak kemudian dia tinggalkan, maka lima istabana, maka terhadap sesuatu yang telah jelas atsrok, maka dia lebih meninggalkannya. Perkara ini boleh apakah tidak, ya, dia itu kadang-kadang meninggalkan. Inilah namanya orang yang warok, ya. Orang warok itu adalah orang yang dia meninggalkan perkara-perkara yang belum jelas. Bukan dia langsung mengklaim ini haramnya, akan tapi dia itu karena tidak tahu, karena kehati-hatiannya, maka dia tinggalkan, dia jauhi perkara-perkara yang syubhat. Jangankan perkara yang syubhat. Orang yang yaitu warok tadi itu, perkara-perkara yang mubah saja, kalau ada perkara yang mubah, maka tidak bersenang-senang, tidak bermudah-mudah, tapi mereka justru juga berhati-hati. Kadang-kadang meninggalkan perkara yang mubah bukan karena itu hukumnya mubah, tapi karena dia ingin menjaga dirinya jangan sampai menurut dia mubah ternyata itu makruh misalkan, apalagi haram. Inilah orang yang warok. Maka ini diantara faedah hadis sini bahwasanya kita dilatih, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk memiliki sifat warok ini. Ini sifat warok ini. Nah, contoh yang paling mudah kalau kita misalkan bicara tentang masalah benda atau makanan misalkan, ya dilihat makanan itu jelas halal atau jelas haram. Kalau misalkan kita bicara ada nasi, ya, ada buah, ada apalagi ya tempe misalkan demikian, ya sudah jangan dibicarakan lebih jauh lagi, jelas halal. Nah, jelas halalnya. Kalau ada yang sudah jelas misalkan tadi ya daging babi misalkan atau darah, itu jelas haramnya, ya sudah itu jelas haramnya, jangan dilakukan, jangan dimakan. Nah, ketika ada makanan dan minuman yang dimana kita itu belum jelas, apalagi mungkin minumannya itu campuran, ya, campuran, maka kita lihat tadi itu bahwasanya kalau kita ingin menyelamatkan di agama dan kehormatan kita tinggalkan yang belum jelas itu. Kecuali kalau ternyata ada fatwa dari ahlul ilm menyatakan ini boleh, ini halal. Nah, kita tidak dari diri kita sendiri, tapi karena ada fatwa yang menyatakan bolehnya. Contoh dua makanan misalkan, ya, yang sering ini mungkin terjadi perselisihan pendapat, tapi sebenarnya bukan. Jadi contoh misalkan adalah kata, ya, kata itu halal apa haram? Kata itu haram. Keharamannya itu sebenarnya bukan karena katanya, tapi apa? Dilarang membunuh kata.
Nah coba kalau kita membunuh tidak boleh, bagaimana mau makan kan begitu? Makan harus dibunuh dulu kan? Ya itu yang pertama itu. Jadi kalau kita mengatakan apakah kata itu hal haram, kita katakan haram, ya karena memang dilarang membunuh kata itu. Jadi bukan karena masalah belum jelasnya, itu sudah jelas. Kemudian yang berikutnya itu misalkan kepiting. Nah kepiting ini apa? Kalau kata tadi mungkin ada yang mengatakan haramnya karena di dua alam, di air dan di darat. Sebenarnya bukan masalah dua alamnya tidak bolehnya, tapi karena tidak boleh dibunuh. Kepiting halal apa haram? Yang suka kepiting siapa? Yang suka halal, yang tidak suka haram, ya tidak begitu. Iya. Ya. Maka namanya kepiting ini dia pada asalnya adalah binatang yang ada di air. Ya, maka Rasul bersabda tentang al-bahr. Rasul bersabda tentang masalah laut, al-hillu maitatuhu wa tahuru ma'u. Ya, halal bangkainya dan suci airnya. Maka kepiting ini dia mayoritas hidupnya adalah di air. Loh kadang-kadang tapi di ya bahasanya apa bahasanya? Ya keluyuran apa gimana? Ya tapi dia banyak di airnya. Maka hukumnya yang lebih rajih insyaallah adalah halal mengenai kepiting ini. Maka seperti itu kan kita kalau tidak tahu mungkin masih punya pandangan ini juga di dua alam ini sebagaimana kata, alasannya itu beda. Kalau kodok ya kata itu bukan karena di dua alamnya, tapi karena memang tidak boleh membunuhnya. Tapi kalau kepiting maka ini dia binatang laut, dan apapun binatang laut meskipun bangkai maka hukumnya adalah halal. Hiu bagaimana hiu? Hiu di dalam kaidah halal ada memang yang bertaring juga tidak boleh dimakan. Hiu kan bertaring. Kalau dilihat bertaringnya, hiu bertaring. Tapi dilihat tempat hidupnya di laut. Syubhat apa halal apa haram? Ya kalau kita tidak tahu ya syubhat kan begitu. Kalau tidak tahu ya syubhat. Maka sudah dijelaskan di dalam hadis itu. Kalau yang namanya binatang bertaring itu memang kaidah secara umum, diambil dari secara umum. Adapun kehalalan binatang laut itu secara mutlak. Maka dari sini meskipun mungkin ada saja perbedaan pendapat, Allah alam, maka yang birojah adalah dibolehkan, dihalalkan namanya hiu itu karena dia merupakan binatang laut. Qul. Nah, qul itu termasuk apa? Siput. Jenisnya. Jenisnya siput. 02 ya. Iya, 02. Jenisnya adalah 02. 02 itu apa sih? Siput bekecot. Nah, bekecot. Nah, ini halal apa haram? Kalau yang dia itu mengharamkan, itu tadi alasannya karena dianggap menjijikkan. Padahal sesuatu yang menurut orang itu menjijikkan belum tentu itu haram. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah diberi sajian namanya dob. Apa itu dob? Dob itu kadal padang pasir. Di kita katanya biawak, meskipun ada perbedaan semacam biawak itu. Ya. Ketika diberi sajian itu Rasul tidak mau makan, tapi mempersilahkan sahabatnya untuk makan karena Rasul ya tidak bisa saja makan itu. Nah, maka seperti ini yang namanya binatang yang itu mungkin satu orang itu jijik, yang lainnya itu enggak, maka dikembalikan pada asalnya pula. Maka yang namanya bekecot 02 dan yang lainnya itu tidak dianggap binatang yang menjijikkan bagi orang yang tidak jijik khususnya ya. Tapi dia itu termasuk binatang yang dibolehkan dimakan. Nah, kul jenis dengan itu maka dibolehkan. Kalau namanya kul. Kul itu tahu ya kul ya. Kalau di tempat aneh itu kalau yang kul itu yang besar, yang kecil kereco namanya. Sama ya. Ya insya Allah diarahkan kepada siput tadi itu sejenis itu maka itu dihalalkan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, 5 menit lagi ya. Ini bahasan yang kedua, sebenarnya bahasan yang sudah sering kita sampaikan atau sering disampaikan yang lain yang terkait dengan masalah hati. Di sini anak ingin menyampaikan saja, ketika Rasulullah SAW bersabda yang terkait dengan masalah halal, masalah haram, masalah syubhat, di akhir pembahasan atau di akhir hadis Rasulullah SAW, beliau menjelaskan tentang masalah hati. Menjelaskan masalah hati di sini. Ya, setelah menyebutkan bahwasanya setiap raja memiliki daerah larangan dan larangannya Allah itu adalah yang diharamkannya. Siapa yang mau menuruti larangan-larangannya Allah, siapa yang mau tunduk terhadap larangannya Allah sehingga dia tidak melakukannya, maka di akhir hadis dikatakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat atau salahat salahal jasadu kullu. Kalau itu baik maka baik seluruh badan ini. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau itu buruk rusak semua badan ini, dan itu adalah jantung atau hati. Nah, sehingga untuk menghukumi dari hadis yang sebelumnya ini halal ini haram, ya. Ini dibutuhkan hati-hati yang salim, qalbun salim, hati-hati yang selamat, hati-hati yang sehat. Ketika Rasul menyampaikan masalah perkara syubhat, ya, meskipun syubhat adalah di antara halal dan haram, pertama Rasul katakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak tahu tentang syubhat. Hati kita itu meyakini apa tidak dengan semacam itu. Kalau Rasul sampaikan mayoritas manusia tidak tahu, ya sudah, kita jangan menghukumi, kita bisa jadi termasuk orang yang mayoritas itu. Diperkuat oleh Rasulullah SAW, faunitaqa syubhat faqad istabara lidini wa irdi. Siapa yang takut, siapa membersihkan para syubhat, dia akan menjaga agama dan kehormatannya. Maka hati ini dibutuhkan atau diminta supaya kita itu takut kepada Allah terhadap perkara yang syubhat ini, sehingga kita meninggalkan perkara yang syubhat. Nah, inilah hubungannya dari hadis yang awal dan hadis yang akhir. Ini dibutuhkan namanya hati, yaitu keyakinan. Keyakinan akan apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang sudah Rasulullah SAW tetapkan. Jadi tidak menuruti apa? Akal, tidak menuruti perasaan, tidak menuruti hawa nafsu. Dan pembicaraan masalah hati tentunya pembicaraan yang amat luas, tidak hanya masalah halal dan haram saja. Bahkan setiap kita di dalam amal ibadah kita apapun, maka memang harus dibarengi dengan hati, amalan hati ini. Karena itu menjadi penentu apakah nanti baik amalan-amalan kita ataukah tidak. Makanya hati ini menjadi rajanya. Ya, sedikit kita sampaikan, memang terjemah hati itu sudah masyhur, sudah populer, sudah terkenal, walaupun secara makna aslinya qalb itu adalah jantung. Ya, qalb itu pada asalnya adalah artinya jantung. Karena sudah terlanjur, sudah banyak diberi istilah hati, ya kita pahami dengan maknanya. Karena yang dimaksud qalb itu adalah jantung ini, dan itu bukan organ yang dimana kalau misalkan kita bilang hati berarti organ kita yang namanya hati, itu tidak. Tapi fungsi daripada qalb, fungsi daripada jantung ini, karena seseorang, ya kita tahu secara keilmuan, orang itu hidup matinya ditentukan dengan jantungnya, bagian yang terakhir, kan begitu. Kalau masih ada detak jantungnya berarti belum mati. Tapi kalau jantungnya sudah tidak berdetak berarti mati, kan begitu. Nah, inilah sumber kehidupan. Ya, kehidupan kita itu ada di dalam qalb ini, dalam jantung atau dalam hati ini. Sehingga orang biasanya mengatakan jadi satu, jantung hati. Ini si jantung hati saya, kan begitu. Ya, artinya apa? Ya memang itu adalah idaman di dalam dirinya, begitu. Nah, ayo ikhwah, jazakallah. Untuk masalah hati, insya Allah maka nanti mungkin bisa belajar di tempat yang lainnya atau belajar di yang lainnya, karena saking luasnya pembahasan ini. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat.